Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir kita sudah membaca berkaitan dengan penciptaan langit, bumi, arsy, kolam. Sekarang kita akan membaca di halaman berikutnya, halaman yang ke-102, jilid yang pertama, pembahasan tentang sifat penciptaan arsy dan kursi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pembahasan tentang sifat penciptaan arsy dan kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rafi'ud darajat dzul arsy. Dialah yang maha tinggi derajatnya yang mempunyai arsy. Quran surat Ghafir ayat yang ke-15. Dia juga berfirman, Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-116. Dia juga berfirman, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Quran surat An-Naml ayat yang ke-26. Dia juga berfirman, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, yang mempunyai arsy lagi maha mulia. Quran surat Al-Buruj ayat yang ke-14-15. Dia juga berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran surat Toha ayat yang kelima. Dia juga berfirman, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran surat Ra'd ayat yang kedua. Terdapat pula dalam ayat-ayat lain di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Quran surat Ghafir ayat yang ke-7. Dia juga berfirman, dan pada hari itu 8 orang malaikat mengunjungi arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Quran surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Dia juga berfirman, dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-75. Disebutkan juga dalam doa yang diriwayatkan di dalam Sahih tentang doa Al-Karb. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha besar lagi maha mulia. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan arsy yang agung. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan arsy yang agung. Imam Ahmad berkata, Abdul Razak menceritakan kepada kami, Yahya bin Al-Ala menceritakan kepada kami dari pamannya, yaitu Syu'aib bin Khalid. Simak bin Harb menceritakan kepada kami, dan dari Abdullah bin Umairah, dari Al-Ahnaf bin Qais, dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Batha, famarrat sahabatun, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadha? Qala qulna as-sahab. Qala wal muznu. Qala qulna wal muznu. Qala wal anan. Qala fasakatna. Faqala hal tadruna kam baina as-sama'i wal ard? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala bainahuma masiratu khamsimi'ati sanah.
wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsimi'ati sanah wa kithfu kulli sama'in masiratu khamsimi'ati sanah wa fawqas sama'is sabi'ah bahrun baina asfalihi wa a'lahu kama baina as-sama'i wal ard thumma fawqa dhalika thamaniyatu aw'al baina rukabihinna wa atlafihinna kama baina as-sama'i wal ard thumma fawqa dhalikal arsyu baina asfalihi wa a'lahu kama baina as-sama'i wal ard wallahu tabaraka wa ta'ala fawqa dhalika wa laysa yakhfa alaihi min a'mali bani adam syai'un. Kami duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Batha. Kemudian lewatlah awan-awan. Maka Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa ini? Abbas berkata, kami menjawab awan. Beliau bersabda, langit yang menjulang. Dia berkata, kami menjawab, dan langit yang menjulang. Beliau bersabda, dan bumi yang dihamparkan. Dia berkata, maka kami terdiam. Kemudian beliau bersabda, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Dia berkata, kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, jarak antara keduanya adalah perjalanan 500 tahun. Dan dari setiap langit ke langit lain jaraknya adalah perjalanan 500 tahun. Dan jarak pembuka setiap langit perjalanan 500 tahun. Dan di atas langit ketujuh terdapat lautan yang jarak antara yang paling bawah dengan yang paling atasnya adalah sebagaimana antara langit dan bumi. Kemudian di atas itu terdapat 8 malaikat penunjang arsy. Jarak antara bawaannya dengan bawahnya dengan kakinya adalah sebagaimana antara langit dan bumi. Kemudian di atasnya terdapat arsy, antara yang paling bawah dengan yang paling atas jaraknya adalah sebagaimana antara langit dan bumi. Sedangkan Allah lebih dari itu. Tidak ada sesuatu dari perbuatan-perbuatan hambanya yang tersembunyi darinya. Ini adalah lafaz Imam Ahmad. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari hadis Simak dengan sanadnya. Dengan makna hadis yang sama, Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Syarik juga meriwayatkan sebagian hadis ini dari Simak dan dia meriwayatkannya secara mauquf. Sedangkan lafaz Abu Dawud, tahukah kalian jauhnya jarak antara langit dan bumi? Mereka menjawab, kami tidak tahu. Beliau bersabda, jauhnya jarak antara keduanya adalah antara 71 atau 72 atau 73 tahun. Kelanjutan hadisnya seperti hadis di atas. Abu Dawud berkata, Abdul Ala bin Hamad bin Muhammad bin Al-Muthanna bin Muhammad bin Bashar serta Ahmad bin Sa'id Ar-Ribati menceritakan kepada kami, mereka berkata, Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, Ahmad berkata, kami menulisnya dari naskahnya dan ini adalah lafadznya. Dia berkata, Ubay menceritakan kepada kami, dia berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Ishaq berkata dari Ya'qub bin Uqbah, dari Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun. Faqala ya Rasulullah, jahidatil anfus wa dha'atil ayal wa nahikatil amwal wa lahakatil wa halakatil an'am fastasqillaha lana fa inna nastashfi' bika 'ala Allah wa nastashfi'u billahi 'alaika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihak atadri ma taqul? Wasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Thumma qala waihak innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi sya'nullahi a'dham min dzalik. Waihak atadri mallah inna arsyahu ala samawatihi lahakadha wa qala bi asabihi mithlal qubbah alaihi wa innahu la ya'ittu bihi atita ar-rahli birraqib. Qala Ibnu Bashar fi hadithihi innallaha fawqa arsyihi wa arsyuhu fawqa samawatihi. Seorang Arab
telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa telah berjuang, keluarga telah hilang, harta-harta telah dirampas, dan hewan ternak telah musnah. Maka mohonkanlah hujan kepada Allah untuk kami. Sesungguhnya kami memohon syafaatmu kepada Allah dan memohon syafaat Allah kepadamu." Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah. Tahukah kamu apa yang kamu katakan?" Rasulullah bertasbih dan terus bertasbih sampai hal itu diketahui oleh wajah-wajah para sahabat beliau. Kemudian beliau bersabda, "Hati-hatilah. Sesungguhnya syafaat Allah tidak bergantung kepada salah seorang dari makhluknya. Kedudukan Allah lebih mulia daripada itu. Hati-hatilah kamu. Tahukah kamu siapa Allah? Sesungguhnya arsy-Nya berada di atas langit seperti ini." Beliau mengatakannya dengan jari-jarinya seperti kubah di atasnya. Dan sesungguhnya niscaya itu mengeluarkan suara seperti suara-suara yang berjalan dengan orang yang berkendara. Kemudian Ibnu Bashar berkata dalam hadisnya, sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya dan arsy-Nya ada di atas langitnya. Lalu dia melanjutkan hadisnya. Abdul Ala dan Ibnul Muthanna serta Ibnu Bashar berkata, dari Ya'qub bin Uqbah bin Jubair, dari Ya'qub bin Uqbah dan Jubair bin Muhammad bin Jubair, dari ayahnya, dari kakeknya, Abu Dawud berkata, hadis yang dengan sanad Ahmad bin Sa'id adalah sahih. Itu telah disepakati oleh jamaah. Di antaranya adalah Yahya bin Ma'in dan Ali ibnul Madini. Diriwayatkan juga oleh jamaah di antaranya dari Ibnu Ishaq. Sebagaimana juga dikatakan oleh Ahmad, yang aku ketahui bahwa pendengaran Abdul Ala dan Ibnul Muthanna serta Ibnu Bashar adalah dalam satu naskah yang sama. Hanya Abu Dawud yang meriwayatkannya. Al-Hafidh Abu Qasim Ibnu Asakir Ad-Dimashqi telah menulis kitab untuk menentang hadis ini. Dia menamakannya Bayan Al-Wahm wa Takhlid Al-Waqi' fi Hadis Al-Atid. Dia memperluas pembahasan di dalamnya dalam hal menentang Muhammad bin Ishaq bin Bashar yang menjadi perawinya. Kemudian menyebutkan pendapat para ulama di dalamnya. Akan tetapi, lafadz hadis ini telah diriwayatkan dari jalur lain selain dari riwayat Muhammad bin Ishaq. Kemudian, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkannya di dalam kitab tafsirnya. Juga Ibnu Abu Asim dan At-Tabrani di dalam kedua kitab sunnahnya. Juga Al-Bazzar di dalam musnadnya. Juga Al-Hafidh Ad-Diya Al-Maqdisi di dalam mukhtaratnya dari jalur riwayat Abu Ishaq As-Sabi'i dari Abdullah bin Khalifah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, berdoalah kepada Allah agar dia memasukkanku ke dalam surga. Umar berkata, kemudian beliau mengagungkan Allah dan bersabda, inna kursiyahu wasi'as samawati wal arda wa inna lahu atitan ka'atitir rohal al-jadidi min thiqalihi. Sesungguhnya kursi kekuasaan Allah seluas langit dan bumi, dan sesungguhnya kursinya itu memiliki suara-suara seperti suara-suara orang yang baru berjalan atau bebas dari bebannya. Abdullah bin Khalifah ini tidak terlalu masyhur. Terdapat pembahasan lebih lanjut dalam pendengarannya dari Umar radhiyallahu anhu. Kemudian di antara perawi ada yang meriwayatkannya secara mauquf dan mursal. Di antara mereka juga terdapat yang menambahkan tambahan lafadz yang gharib, wallahu a'lam. Di dalam Sahih Al-Bukhari telah disebutkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus, fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa fawqahu arsyur rahman." Apabila kalian memohon surga kepada Allah, maka mohonlah kepadanya surga Firdaus. Karena sesungguhnya itu adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah. Dan di atasnya terdapat arsy Allah. Diriwayatkan juga wa fawqahu
dengan fathah yang menunjukkan dzaraf dan dengan dhammah. Guru kita Al-Hafidz Al-Mizzi berkata, itu lebih baik, yaitu dan di atasnya terdapat arsy Allah. Di dalam sebagian athar disebutkan sesungguhnya penghuni surga mendengar suara-suara arsy, yaitu tasbih dan ta'zimnya, yang itu tidak lain adalah karena kedekatan mereka darinya. Di dalam As-Sahih juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad ihtazza arsyur Rahman limauti Sa'ad ibni Mu'ad." Arsy Allah telah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Al-Hafidz Muhammad bin Uthman bin Abi Syaibah juga telah menyebutkan tentang sifat arsy dari sebagian ulama terdahulu. Sesungguhnya arsy diciptakan dari mutiara merah, sementara jarak antara kedua ujungnya adalah perjalanan 50.000 tahun. Dan kami telah menyebutkannya pada firman Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Sesungguhnya jarak antara arsy dan bumi ketujuh adalah perjalanan 50.000 tahun dan luasnya juga adalah 50.000 tahun. Sekelompok ulama dari ahli kalam telah berpendapat bahwa arsy adalah planet yang bulat dari semua sisinya, dikelilingi oleh alam dari setiap sisinya, dan barangkali mereka telah menamakannya dengan planet ke-9 atau planet Atlas. Pendapat ini tidak baik, karena di dalam syariat telah ditetapkan bahwa dia memiliki bagian-bagian yang dibawa oleh malaikat, sedangkan planet tidak memiliki bagian-bagian dan tidak bisa dibawa. Juga dikarenakan itu berada di atas surga, sedangkan surga berada di atas langit yang di dalamnya terdapat 100 derajat. Jarak antara setiap 2 derajat sama dengan jarak antara langit dan bumi, maka jarak yang ada antara arsy dan kursi bukanlah nisbat jarak planet ke planet lain. Juga sesungguhnya kata al-arsy menurut bahasa berarti ungkapan tentang tempat tidur yang dimiliki raja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Quran Surat An-Naml ayat yang ke-23. Sebenarnya itu bukanlah planet dan itu tidak dipahami oleh bangsa Arab. Akan tetapi Al-Quran telah diturunkan dengan bahasa Arab. Maka itu adalah tempat tidur yang memiliki bagian-bagian yang dibawa oleh malaikat. Itu seperti kubah di atas alam semesta dan merupakan atap bagi semua makhluk. Allah berfirman, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Ghafir ayat yang ke-7. Ini telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan hadis tentang malaikat penjunjung arsy, bahwa mereka jumlahnya 8 dan di atas pundak mereka terdapat arsy. Dia juga berfirman, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Haqqah ayat 17. Syahr bin Hausab berkata, pembawa arsy ada 8 malaikat. 4 di antara mereka mengucapkan Subhanallah atau Subhanakallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmik. Maha suci engkau dan segala pujian bagimu atas kasih sayangmu setelah pengetahuanmu. Sedangkan 4 lainnya berkata, Subhanakallahumma wa bihamdika lakal hamdu ala afik ba'da qudratik. Maha suci engkau, wahai Allah, dan segala pujian bagimu atas ampunanmu setelah kekuasaanmu. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Yaqub bin Uqbah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membenarkan Umayyah, yaitu Ibnu Abi Salt, di dalam dua bait syairnya. Kemudian Rasulullah bersabda, benar, sesungguhnya itu adalah hadis yang syaratnya sahih dari para perawinya thiqah. Hadis itu juga mengandung makna bahwa pembawa arsy sekarang adalah 4 malaikat. Kemudian hadis itu bertentangan dengan hadis tentang al-aw'al. Ya Allah, semoga saja itu hanya dikatakan. Sesungguhnya penetapan 4 malaikat tersebut terhadap sifat-sifat ini tidak menghalangi penetapan malaikat lainnya. Wallahu a'lam. Hadis itu telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan para ulama lainnya. Abu Daud berkata, Ahmad bin Hafiz bin Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku berkata kepadaku, Ibrahim bin Tuhman menceritakan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Muhammad Ibnul Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udzina li an uhaditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh. Innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati am." Telah diizinkan kepadaku untuk mengatakan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang merupakan pembawa arsy. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya dengan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau oleh Ibnu Abu Hatim dan lafadznya muhaqqiqut thair masiratu sab'i mi'ati am. Pembawa arsy adalah perjalanan 700 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.